karena pengaruh baca juga, ini ya ngaji rutin, pengajian itu terus. Nah, itu tiap hari itu tetap saya jalani. Saya ini terjun di masyarakat itu sejak muda, terutama di organisasi ya ini lebih mulai awal sejak tahun 80-an itu saya sudah masuk di organisasi. Ya. Jadi ketua cabang itu ya kabupaten itu, bahkan sampai di jajaran kepengurusan NU itu saya di Katib Suriah, jadi sekretaris Kiai pernah juga. Jadi orang yang berpengaruh tentunya memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Bertanggung jawab sebagai pemangku jabatan dan juga bijaksana dalam perihal kepemimpinan. Namun hal ini menarik untuk kita kulik sisi lain kehidupannya. Akan menarik ditelisik sebagai timbunan inspirasi untuk kita semua. Karena itu kita hadirkan sosok yang sangat inspiratif yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Kali ini di podcast kita Operasi Obrolan Penuh Inspirasi, kita menghadirkan Bapak Wakil Bupati Lamongan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rauf, Magister Agama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Sehat walafiat. Di kesempatan ini kira-kira sebelum kita masuk ke podcast ya Pak, lebih enaknya saya panggilnya Bapak atau Yun Sewu saya panggilnya Abah gitu? Ya bebas, monggo, kesukaan. Abah aja ya Pak ya? Abah aja ya, mungkin siap. Masyarakat Lamongan mengenal panjenengan dengan panggilan Abah mungkin ya, atau mungkin Pak Kiai gitu ya. Mungkin hal yang pertama kita mau kulik nih terkait untuk sisi lain dari seorang wakil bupati sekarang yang mungkin yang masyarakat kita tahu, Bapak di pekerjaan yang sehari-hari sebagai wakil bupati, kalau boleh tahu nih hobinya Bapak ini apa sih? Hobi saya ini baca, jadi baca apa aja. Sampai saking senengnya baca itu kalau tidur enggak bawa buku, enggak bawa bacaan itu ya sulit tidur. Jadi sebagai pengiring tidur itu ya bawa buku. Itu. Kalau mungkin kecenderungan orang itu kalau tidur enaknya diceritain ya Pak ya. Kalau panjenengan enaknya baca sendiri. Mungkin ada alasan Pak kenapa kok sukanya baca sendiri atau mungkin suka baca itu karena apa? Nah, itu namanya hobi ya. Jadi karena ketertarikan dulu awal-awal itu ya memang baca cerita bergambar ya, komik itu. Ya komik utamanya komik persilatan ya. Itu ya senang bersambung. 1 minggu sewa, kan dulu ada persewaan komik itu di kios-kios penjual rokok, sekaligus ada persewaan komiknya itu sangat menarik sekali. Kalau waktu enggak punya uang untuk sewa itu ya patungan lah dengan teman yang suka baca itu, giliran itu sewanya itu kan 1 minggu. Itu telung dino edang gitu. Bisa. Yang penting bisa baca. Yang penting bisa baca, ya, iya. Kalau dulu sewanya komik itu di Lamongan sendiri atau mungkin Bapak harus keluar untuk itu? Di Lamongan saja. Jadi banyak dulu itu kios-kios komik itu banyak sekali, novel
Nah, itu sering baca itu. Kalau kita bilang terkait untuk koleksi yang dibaca ya Bah ya, kira-kira Abah ini sukanya novel atau komik sih sebenarnya? Yang sering saya baca itu komiknya, novel itu berikutnya. Jadi enggak, ya sering baca tuh dulu kok karangan siapa itu, tuh novelnya bagus sekali. Saya lupa karena sudah lama. Jadi membaca novel dengan penulis yang hebat itu juga mempengaruhi pada pembacanya. Jadi sampai sekarang itu masih ingat apa namanya, alur ceritanya itu kayak apa itu ingat. Karena apa? Bahasanya yang enak ya. Itu memiliki sastra tinggi, cuman apa, mudah dicerna oleh si pembaca itu sendiri. Itu berpengaruh juga. Ada sisi tambahnya ya, kalau semua yang menulis itu seorang penulis hebat, besar, punya nama gitu ya. Terus mungkin ada sisi juga, oh saya pernah baca nih novelnya. Gitu iya. Ya. Jadi ketika ada orang terus membaca apa, ngomong penulisnya, saya langsung ingat, oh itu dia, itu yang bagus itu memang. Jadi apa, karyanya itu memang patut beri acungan jempol, memang Megilan lah. Megilan ya, ini tagline-nya warga Iya, Lamongan, Megilan. Gitu. Nah mungkin ada ini sih Bah, terkait judul novel lah. Judul novel yang mungkin sekarang masih melekat dalam ingatan panjenengan. Ada judul novel apa yang mungkin sampai sekarang panjenengan menganggap novel itu yang paling ada bagus? Pernik-pernik cinta itu kan masalah percintaan itu saking banyaknya kadang itu sampai lupa judul, asik gitu. Jadi tidak mau berhenti itu. Jadi kalau berhenti makan terus salat dulu, terus ingin cepat selesai untuk menghabiskan buku itu, untuk novelnya itu. Karena apa? Menjadikan si pembaca itu terus ketagihan untuk mengikuti alurnya itu, alur ceritanya itu, sehingga cepet ini akhirnya nih kayak apa, endingnya kayak apa, itu seperti itu. Saking enaknya untuk memancing pembaca itu luar biasa. Jadi senangnya di situ. Entah kalau anak-anak sekarang itu membaca novelnya kayak apa, saya sendiri. Iya. Saya kan meresapi yang saya baca itu. Terlarut lah ya. Iya, larut dalam bacaan itu. Oke, kalau kita mungkin bicara ya tadi terkait novel. Nah, salah satunya tadi juga sempat Abah bilang saya ini juga suka baca komik ya. Nah, komik ini juga terkait persilatan tadi. Iya, persilatan. Nah, apakah ini juga relate dengan kegiatan Abah yang sebelumnya di masa muda juga karena suka baca komik nih, akhirnya pengen jadi seorang pesilat juga? Apa seperti itu? Ya terpengaruh juga. Jadi ingin jadi pendekar. Akhirnya terobati. Ya, akhirnya saya mendirikan pendiri sebagai sebuah perguruan tinggi, perguruan persilatan. Ya, perguruan persilatan masuk dalam jajaran pendiri itu karena sukanya dengan dunia persilatan. Meskipun kalau dilihat itu ya silate itu ya paling wong Jawa ceketer. Itu. Nah, tapi itu ada kebanggaan tersendiri. Ya, karena pengaruh yang kita baca itu juga menjadikan seseorang itu memiliki karakter itu. Kembali lagi karena pada dasarnya suka membaca, akhirnya terlarut itu dan akhirnya pengen melakukan hal yang serupa. Ya, hal yang serupa ya. Iya. Kalau mungkin dari bintang komik nih, Bah, komik persilatan, ada nggak yang sekarang masih diinget Abah? Lakon ini loh yang paling favorit gitu. Iya, Si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu. Kenapa Bah kok itu menjadi
lakon yang mungkin Abah bilang itu favorit? Satu, pendekar lakon yang buta itu asalnya bisa melihat, tapi karena oleh gurunya itu harus mewarisi ilmunya itu, mewarisi ilmunya syaratnya harus buta. Bagaimana caranya supaya dia buta? Ya ditusuk sendiri matanya itu sehingga menjadi buta. Tapi meskipun secara dohirnya dia itu buta, tapi batinnya tidak buta. Indera yang lain tajam, terutama pendengaran. Gerakan kaki seseorang itu bisa dipantau melalui indera pendengarannya itu. Instingnya kuat. Nah ini pesilat-pesilat yang begitu itu mempunyai daya refleksi yang tinggi. Jadi kalau kita bicaranya terkait ini kan ada beberapa inderanya di cerita ini kan dia nggak bisa berfungsi ya Bah ya. Nah itu pernah nggak sih ada cerita-cerita gitu yang mungkin uniknya Abah ini pengen menerikan, saya pengen ngelatih sensitivitas telinga saya seperti pesilat gitu. Pernah nggak Bah ada cerita kayak gitu? Ya pernah. Jadi supaya untuk melatih ketajaman indera selain mata itu juga ada. Di waktu itu jadi untuk mengasah, dan kalau kita yang sudah sempurna inderanya terutama mata kita itu untuk mempertajam itu bagaimana. Ya, tapi karena faktor macam-macam sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat begitu itu lambat laun saya kurangi. Ya jadi kalau kita lihat tadi kan sisi relate-nya dari baca komik, baca novel. Jadi kalau di novel ada judul yang favorit ya. Kalau di komik juga ada judul dan lakon yang favorit juga. Nah ini hobi membaca kan Bah ya, mulai dari kecil ya kita berarti dari kecil. Nah kalau terkait untuk sekarang, apakah juga hobi yang sama seperti dulu itu masih berjalan, ataukah mungkin ada sedikit penurunan? Hobi bacanya masih terus sekarang. Jadi untuk komik-komik itu sudah enggak sama sekali, novel juga tidak. Jadi mengarahnya itu pada bacaan-bacaan yang menjurus pada S1 saya, terutama dalam bidang hukum Islam, ya. Itu yang saya pelajari secara khusus. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana seseorang itu mengetahui hukum ini secara langsung, tapi proses untuk hukum ini bisa menjadi A, bisa menjadi B itu saya pelajari. Lalu di dalam agama itu kan ada kaidah usul fikih, ada kaidah fiqhiyah. Ini yang akan menelurkan bagaimana hukum ini bisa A, bisa B, bisa halal, bisa haram, bisa sunnah, bisa meskipun ayatnya itu sama. Nah, dari sini ini akan menjadikan pola pikir kita ini terarah. Jadi orang belajar usul fikih itu adalah untuk menjadikan seseorang itu cara berpikirnya itu teratur, tidak ngawur. Jadi misalnya ini hukumnya seperti begini, ini harus di kotak ini saja, jangan merembet kemana-mana. Wow. Nah, dari situ, oh berarti belajar ilmu sebelum untuk hukum yang jadi itu akan lebih bagus prosesnya itu, bisa melihat proses terjadinya pengambilan hukum itu ya.
Oke, berarti terkait untuk yang kegiatan sekarang mungkin bacanya tetap ya, bacanya tetap, terus kemudian lebih fokus kalau dulunya komik ya, karena mungkin ya masa-masa muda ya Pak ya, masa-masa muda ada komik, ada novel juga. Nah sekarang lebih berisi lagi dan lebih berbobot lagi terkait hukum. Nah mungkin dari keluarga terkait sekarang hobinya baca-baca juga atau mungkin juga terkait hukum. Pernah nggak sih di keluarga itu memberikan sebuah apresiasi atau mungkin pujian terkait pencapaian yang sudah Abah terima sampai saat ini? Iya. Jadi mungkin ya faktor saya ini hobi baca itu mungkin ya keturunan dari ayah saya, abah saya itu sukanya itu baca. Sampai menjelang meninggal itu ingatannya itu tajam sekali, masih urusan yang beliau baca ini. Nah ini terus saya punya pikiran begini, oh berarti membaca ini saya ini dapat gen dari bapak saya itu. Nah, terus saya tidak pernah memberikan apresiasi pada anak saya ini. Kenapa? Saya dulu itu tidak pernah dilem, tidak pernah dipuja, dipuji oleh orang tua saya, kan pinter seperti begini. Jadi supaya apa? Anak ini kalau dipuji itu akan besar kepala. Akhirnya dia kan tidak mau terus belajar karena sudah merasa pinter kan dipuji. Ya saya guyu aja. Malah saya ini kalau untuk memancing dia itu biar gelem baca itu ya saya, kamu itu belum bisa, kamu seperti begini, harus begini. Untuk menumbuhkan inisiatif. Iya, menumbuhkan itu. Tidak pernah saya ngelem anak saya, memuji anak saya, kamu pinter begini. Enggak. Karena dulunya Abah juga mungkin dididik seperti itu ya Pak. Iya, jadi abah saya tidak pernah. Di hadapan saya itu ngelem. Jadi orang tua sekarang mungkin anak iso ngene didik pamer sudah macam-macam. Saya tidak seperti itu. Itu justru akan menjatuhkan anak itu sendiri, kasihan. Kalau saya gak dipuji, lah apa muji orang iso ngono tok gitu. Ya, mungkin saya garis bawah ya, bukan berarti tidak memuji itu tidak bangga ya Pak. Iya, tapi seperti bapak saya seperti begitu. Di hadapan saya enggak mau, tapi kalau bilang pada teman-temannya anakku ini bangga begitu. Tapi tidak di hadapan saya. Nah, jadi saya juga begitu. Kalau di hadapan anak saya itu ilmu ngono, durung apa-apa kamu. Nah, gitu. Jadi biar ada semangat inisiatifnya untuk berkembang ya Pak ya. Oke, itu terkait untuk dari mungkin hobi dari baca terus keluarga. Nah, ada enggak sih Bah aktivitas di luar baca itu ya yang mungkin juga Abah kagumi atau mungkin Abah tekuni lah setiap keluar dari agenda kedinasan yang sekarang Abah jalani? Ini mungkin ya karena pengaruh baca juga, ini ya ngaji rutin, pengajian itu terus. Nah, itu tiap hari itu tetap saya jalani. Kan sejak dulu itu ya memang dari latar belakang pondok pesantren ya, guru TPQ ya. Dari latar belakang itu ya sampai sekarang saya tekuni itu, tidak saya hilangkan. Nah, itu kegiatan rutin. Tiap malam ini pulang jam 1:30 keliling. Untuk ngaji itu ya Pak? Ya untuk ngaji itu. Jadi kalau malam itu ya tidurnya ya cuma 3 jam atau. Kalau saya 3 jam pusing Bah mungkin. Pusing. Dan saya ini nggak pernah tidur siang. Untuk alasannya nggak pernah tidur siang itu? Nggak pernah. Ya nggak pernah aja. Kalau tidur harus tidur meskipun sakit ya. Itu terus dada saya ini seperti kebok apa gitu loh. Kayak angin tok. Sesek Bah, sesek.
Ya sesek sih enggak, cuma rasanya enggak enak, kayak kering gitu. Kalau tidur siang, makanya enggak pernah tidur. Mungkin juga karena nggak kebiasaan ya Mbak. Bisa juga. Jadi kalau siang begini nih ya mungkin ya berbaring rebahan gitu saja. Mungkin bahasa lamanya layeh-layeh. 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 Ya. Itu untuk agendanya kan setiap hari ini ngaji ya Pak ya. Mungkin salah satu mungkin yang ditanamkan di pendidikan dulu di Abah di keluarga juga kan dari latar belakang pondok pesantren ya. Mungkin kalau hablum minannasnya dengan masyarakat sekarang. Kalau mungkin hablum minallahnya itu nanti pas pulang ya Pak. Nah kalau ini berkaitan agenda ngaji rutin nih di agendanya Abah setiap malam. Nah itu kira-kira ada pengalaman nggak sih ketemu hal-hal yang mungkin ya kita bilangnya berkesan atau lucu di marga masyarakat Lamongan, ada enggak Mbak? Selama berjalan untuk ngaji keliling itu. Ya banyak, sering kejadian-kejadian yang lucu, ya banyak yang menyenangkan. Itu paling enak, jadi mau balik itu paling sip ya. Jadi kadang ini yang ngawal itu pakaiannya itu seperti kiai, sementara sing kiai ini dewe pakaiannya biasa, sing diambungi tangannya dia. Kostumnya lebih mencolok iya, ya? Kostumnya mencolok itu, macamnya ngelebihi kiainya itu. Terus ya wajar saja, diem aja, nggak apa-apa. Ya itu Jawa kadang ya lucu itu berkatan itu ya disangka yang kiainya itu yang berkatannya gede, dia yang saya dapat kecil gitu. Mungkin itu ya. Iya. Itu kan pengalaman lucu ya Pak. Nah, kalau yang berkesan ada enggak Pak? Mungkin yang bisa sampai menyentuh hatinya Abah gitu. Ya berkesan itu ya karena apa ya? Dulu kan jalan kan enggak enak. Tidak seperti sekarang. Lewat pemantang di sawah itu naik sepeda motor, itu digonceng, itu kecebur tambak, itu kan biasa, sering seperti itu. Dulu nggak ada lampu ya Bang Mas? Itu ya siang lah, kadang siang kita ini berangkat ya seperti jam segini ini, tapi jalannya kan masih jalan pemantang itu, di galengan-galengan itu, sehingga pas hujan terperosok masuk ke dalam. Tapi itu akan jadi kenangan-kenangan sampai ya, sekarang ini. Nggak dilupakan ya Pak. Ini masalah kenangan sih Pak juga. Ada nggak sih dari pengalaman itu ya Mbah ya, yang akhirnya merubah cara pandangnya Abah atau mungkin sampai sekarang karena peristiwa itu Abah menjadi Abah yang sekarang? Mas seneng. Jadi kita ini apa istilahnya? Kalau Pak Jokowi itu belusukan. Ya. Jadi sebelum Pak Jokowi belusukan, saya ini sudah belusukan. Saya ini terjun di masyarakat itu sejak muda. Terutama di organisasi saya ini mulai awal, sejak tahun 80-an itu saya sudah masuk di organisasi. Jadi ketua cabang itu ya kabupaten itu, bahkan sampai di jajaran kepengurusan NU itu saya di Katib Suriah, jadi sekretaris Kiai pernah juga. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi dari situ akan begini. Oh, orang desa, orang yang menjadi memiliki harapan kepada pemimpinnya itu luar biasa. Senang sekali kalau didatangi itu. Senang. Ya, seperti kayak raja itu padahal gak oleh bayaran, tidak dapat bayaran. Tapi senangnya itu, dipapak orang banyak. Itu sudah hati itu ayam gitu. Karena mungkin merasa seperti diayomi juga ya Pak. Iya, merasa diayomi. Aku kok diparani, aku kok dihormati karo pemimpinku, kan begitu. Itu padahal ya tidak diberi apa-apa, tapi didatangi saja sudah. Apalagi
Sekarang yang datangi itu bupati, ya, pejabat-pejabat. Nah, itu kan justru kan lebih merasa, oh si iki aku diparani karo pejabat ini. Ini itu pengalaman dulu itu kita terapkan sekarang. Itu tidak jauh, sama, bahkan lebih tersanjung mereka itu kalau didatangi oleh pejabat-pejabat itu. Merasa mungkin didengarkan juga ya, Mbah, karena mungkin sampai dibela-belain datang gitu. Iya, dibela-belain datang. Siapa saya, atau mungkin sampai sebegitunya beliaunya meninggalkan mungkin pekerjaannya beliau untuk datang mendengarkan keluhan saya. Kan mungkin dari situ akhirnya masyarakat ini meskipun juga, kita itu udah ngasih apa-apa, kita datang aja, nyalami, ngejak selfie, ngejak foto bersama, itu sudah seneng. Nah, kalau kita dum-dum duit-duit itu apa yang diweno, kan gitu. Jadi kita sambang desa, tilik desa untuk belusuan itu penting, karena apa? Masyarakat itu butuh disambang itu seneng, dijak guyu tok itu seneng. Nah, sama-sama menyalurkan kebahagiaan. Iya, menyalurkan kebahagiaan. Jadi pengalaman berorganisasi, terus kemudian kita terapkan di pemerintahan sekarang itu tidak ada bedanya, sama. Cuma zamannya aja yang beda ya, tahunnya aja ya beda. Tahunnya saja beda, terus pakaiannya saja yang beda. Kalau dulu pakaiannya guru ngaji, ya iki ya beda. Pakai batik sekarang ya, pakai batik, ya kadang pakai apa. Oke, nyambung lagi Mbak ini terkait tadi kan sudah disampaikan juga bahwasanya kalau masyarakat itu kalau didatangin itu bahagia. Terus Abah juga udah melakukan nih ngaji belusukan, atau mungkin kita bilangnya ngaji keliling ya tadi ya, ngaji keliling, banyak pengalaman-pengalaman seru. Nah, apakah sampai saat ini di kegiatan Abah ini pasti ada ini kan, pasti ada rasa yang ingin mencapai suatu tujuan seperti itu. Nah, tujuannya itu salah satunya adalah kebahagiaan kan begitu. Nah, bahagia menurut Abah ini seperti apa sih? Jadi pembagian masyarakat, saya itu bahagia sekali kalau ketemu. Saya senang sekali kalau ketemu dengan masyarakat itu. Salaman aja itu sudah senang nyapel. Apalagi bisa menyampaikan tausiah, itu senang sekali. Itu bisa komunikasi, bisa ya hati itu tentrem. Meskipun gak duit itu senang kalau sudah ketemu warga, ketemu masyarakat itu. Pada dasarnya mungkin sudah tidak berkaca kepada materi ya, Mbak ya. Kalau semua hatinya udah adem, ayem gitu, ya namanya juga basicnya awalnya Abah adalah santri ya dari pondok. Iya. Bagaimana caranya membawa amanah dari masyarakat ini dan kembali ke masyarakat, mungkin seperti itu. Ya, terkait untuk selama belusukan ya, Mbak, selama belusukan. Terus juga kita itu sering melihat ya, atau juga mungkin saya juga sebagai orang yang melihat panjenengan itu orang yang murah senyum, terus kemudian ramah, adem gitu ya, membawa ketentraman. Nah, pas waktu tausiah gitu, apakah panjenengan ini juga menyampaikan bahwasanya kita itu tidak perlu untuk yang bahasa Lamongan itu berlebih-lebihan lah gitu. Yang penting adem aja gitu. Gitu nggak Mbah kira-kira pas waktu? Ya seperti gitulah. Kita ini nyapa kepada masyarakat itu. Tadi saya sampaikan, masyarakat itu gak butuh dikei. Ya kadang ya butuh lah kalau dalam situasi tertentu itu kita bantu. Kalau pada kena bencana banjir kita butuh bantuan. Pemerintah datang untuk memberikan bantuan. Tapi kalau di momen-momen tertentu belusukan, di siapa? Keng pundi Bu? Pak
terus kemudian disapa begitu itu sudah senengnya luar biasa. Nah, kita yang bisa itu memberikan itu kepada masyarakat itu bisa roto itu dengan senyum kita, dengan wajah yang senyum. Kalau dulu zamannya Pak Harto itu smiling face ya, wajah yang selalu smile, selalu senyum. Nah, itu kan enggak tahu, yang penting kita itu tunjukkan bahwa kita ini selalu ramah dengan masyarakat. Itu menjadikan masyarakat itu seneng. Wong kok aku mari disapa iku, dijak guyu karo iku, diului salam, dijak salaman. Itu kan udah bahagia. Ketemu dengan pemimpinnya itu kan jarang-jarang ini, mumpung ini Pak ada Pak Wabub yang datang ke sini, ayo dijak foto, ayo dijak diambil no. Padahal dia sendiri misalnya kalau urusan materi ya dia kekurangan, tapi kalau didatangi oleh pemimpinnya itu gopo lah gitu. Itu kebahagiaan juga itu. Itu yang tidak dialami, yang tidak bisa kita temui di perkotaan. Kalau di desa, kalau di perkotaan kita masuk ke depot-depot, ke restoran-restoran itu kan sudah biasa. Tapi kalau orang desa itu kan memberikan apa yang dia miliki, gupuhnya itu sudah memiliki kan sendiri itu. Padahal kadang kekurangan ya. Tidak ada kekurangan. Padahal yang disuguhkan apa? Kadang ya ubi, ya telo, ya kan, tapi kan seneng. Dia kan tahu bahwa kesukaannya Wabupe itu godho bolet. Nah, itu dikasih godho bolet. Berapa harganya? Kan tidak melihat harganya, tapi gupuhnya itu memiliki nilai tersendiri itu. Itu luar biasa. Itu menjadikan kebahagiaan juga itu. Nah, itu karena mungkin juga apa ya, kita bilangnya karena aura positif tadi ya Pak ya. Iya. Mulai dari senyumnya ramah, terus kemudian tidak menampilkan, mungkin bisa saja waktu itu ada masalah, tapi yang ditampilkan di masyarakat ini harus benar-benar itu sejuk lah, katakanlah seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat pun juga ikut merasakan bahwasanya oh ternyata Pak Wakil Bupatinya atau pemimpinnya ini juga ramah dengan kita. Akhirnya beliaunya juga mungkin merasa senang seperti itu. Iya. Nah ini terkait tadi kan kita sudah bicara sisi di mana jadi seorang pemimpin itu seperti apa, terus pencapaian tertinggi atau mungkin kesan yang paling mengena di hatinya Abah itu seperti apa. Nah sekarang kita boleh tanya, nah saya juga mohon izin sih Bah, terkait mungkin titik terendahnya pas waktu jadi Wakil Bupati ini, ada nggak sih Bah, maksudnya titik di mana Abah itu merasa oh kok saya nggak bisa gini ya, atau mungkin saya mengecewakan ini ya, ada nggak Bah? Jadi begini, kalau kita ini menyadari bahwa sekarang kita ini jadi apa, untuk apa, dan lain sebagainya, itu harus siap segalanya. Jadi tidak hanya bupati, wakil bupati yang menerima risiko itu. Semua pekerjaan mengandung risiko. Ya risiko dilokno wong, risiko dilem wong, risiko kentekan duit, risiko sampai yang tertinggi risiko mati, itu kan sudah biasa itu dalam pekerjaan. Ya, risiko seperti itu ya dialami oleh pekerja-pekerja yang lain. Jadi kita ini mengalir aja lah. Jadi artinya wis tidak ada beban. Jadi kalau kita itu semikir ketika pekerjaan saya ini tidak cocok, tidak disenangi masyarakat. Nah, jadi kita mengalir aja. Itu sih memang kondisinya harus seperti itu. Contoh seperti yang kemarin awal-awal jabat itu, jalan rusak semua. Caci makian, pecus apa gak jadi bupati, jadi wakil bupati, ya kan seperti itu. Jadi bupati, jadi wabub turu aja, ya kan seperti itu. Itu biasa masuk ke BI, tapi yes itu. Tapi kita berpikir logis bahwa kita bangun proyek, ya bangun
infrastruktur itu tidak seperti balik tangan ya. Kita butuh aturan ya, butuh dana, butuh macam-macam prioritas mana yang harus didahulukan dan lain sebagainya. Dan menyadari itu, kenapa masyarakat kok bisa seperti itu? Karena ketidaktahuan. Tidak tahu. Banjir itu kalau sudah begini nih, 6 bulan ini banjir terus. Tak kasih solusi Pak. Apa Bob? Satu, sediakan pompa 1000. Wah, pompa 1000. Itu dibuat nanti. Airnya itu dibuang kemana? Itu tidak mikir yang seperti itu. Ya kita, atau kita buka lok di Kuro itu. Dia nggak ngerti lak kuro ya lak. Ini kayak apa? Buka tutup ya kan peninggalan Belanda. Setelah kita buka ya banjir masih tetap enggak berubah. Jadi ya kita dengar keluhan masyarakat tapi kita tetap berikhtiar. Lagi pula misalnya untuk pengawan jeruk, urusan air, waduk, embung dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan urusan pemerintah daerah, urusan BPWS, Balai Besar itu yang mengatur sungai, Bengawan Solo, apa itu bagian BPWS, Balai Besar Wilayah Sungai Solo. Kita tidak punya kewenangan apa-apa, hanya ngusulno. Masyarakat ini banyaknya nggak tahu ya seperti itu. Cuman karena memang pada dasarnya karena diberikan amanah, jadi terus mau untuk memikirkan solusi-solusi dan tetap bergerak. Iya, solusi-solusi aja. Jadi ikhtiar kita ya ke sana. Jadi memberikan solusi. Apapun kritiknya, yang penting kerja terus. Iya kerja, tetap kerja. Oke, Mbah. Terus kemudian mungkin terkait ini ya, pesan untuk kawan-kawan di podcast ini atau mungkin juga terkhusus untuk warga masyarakat Kabupaten Lamongan. Ada enggak sih Bah pesan-pesan yang pengen Abah sampaikan ke masyarakat seperti apa? Mungkin pesan terkait kehidupan ya. Atau mungkin sosial yang selama ini pengen Abah sampaikan. Jadi dalam kehidupan ini kita mengalir saja, tetap kita ikhtiarkan sesuai dengan jargon waktu pilkada dulu, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Melestarikan hal-hal lama yang masih bagus, kita lestarikan, kita jaga dan mengambil yang lain yang lebih baik. Jadi kita tetap berinovasi, kita terbagi. Sing apik-apik jogo. Kita mengambil yang baru, yang lebih baik. Itu jargon kita sebenarnya. Ya. Dari sini dalam tata kehidupan, wong ojo pancet ae. Kondisi yang sekarang yang baik, ayo kita tingkatkan yang lebih baik dalam segala hal. Dalam tata kehidupan bermasyarakat, dalam tata kehidupan berekonomi, tata kehidupan ya bergaul dengan sesama, pendidikan dan sebagainya, kita terus membangun juga begitu. Yang baik kita pertahankan, kalau yang sudah jelek ya kita bangun yang lebih bagus. Itu tata kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita setelah terbebas dari pandemi ya COVID-19 ini, kita mulai merangkak untuk kembali eksis. Ya untungnya ya alhamdulillah Lamongan ini, masyarakat Lamongan ini ya 80% ini masyarakat petani. Baik petani padi maupun petani petambak, sehingga bisa bertahan
dibandingkan dengan daerah lain. Kalau daerah lain yang diandalkan itu wisata, oleng, kata kehidupan seperti Bali. Gak bergerak sama sekali karena kehidupannya apa? Ada yang jadi guide, ada yang jadi macam-macam itu untuk urusan ke wisata. Sementara wisata kalau sudah ditutup tidak dapat penghasilan. Karena kita tetap bekerja sebagai petani, sebagai petambak. Jadi kita terus bertahan. Meskipun selama 2 tahun ini Lamongan terkontraksi 2,3, tapi alhamdulillah sekarang sudah naik menjadi 3, sekian. Itu karena giatnya masyarakat Lamongan. Kegigihan juga ya Pak. Iya. Oke, mungkin dari obrolan kita tadi Pak ya, sudah banyak sekali yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di podcast atau mungkin terkhusus untuk warga masyarakat Lamongan. Jadi seperti apa beliau ini, di balik sosok beliau yang sebagai seorang wakil bupati ya, ternyata beliau juga sebagai, kita bilang pendakwah ya Pak ya, pendakwah yang keliling-keliling juga menyampaikan pesan dan juga mungkin dari pembawaan beliau yang adem, menyejukkan gitu ya. Mungkin ini bisa berdampak positif juga untuk masyarakat Lamongan. Nah, terima kasih Bah sudah memberikan waktu untuk kita ngobrol bareng dan juga mungkin ya memberikan sebuah inspirasi atau mungkin banyak inspirasi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Semoga kedepannya Abah selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya Abah dan tetap fokus untuk menjalankan amanah yang diberikan. Amin. Terima kasih Bah dari kita dan terima kasih juga untuk teman-teman podcast. Kita sambung lagi di lain waktu dengan narasumber yang mungkin lebih banyak memiliki cerita-cerita menarik dan juga lebih bisa menginspirasi. Tidak sampai hanya di sini saja dan mungkin Abah ada quotes untuk nutup ini Bah, kira-kira quotes-nya khas Abah kira-kira apa? Kalau Lamongan kan Megilan ya Bah. Kalau Abah ini pasti ada kata quotes. Ya terima kasih dengan obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi pada pemirsa semua dan bisa menjadikan Lamongan semakin Megilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari saya juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.